Ayo belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 1. Sejarah masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah peristiwa direbutnya Konstantinopel, kini menjadi negara Turki ke tangan Kesultanan Turki Ottoman pada tahun 1453. Konstantinopel merupakan ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Kota tersebut merupakan pusat perdagangan internasional bagi bangsa Eropa. Selain jatuhnya Konstantinopel, serangkaian penemuan teknologi pelayanan juga merupakan faktor penting bagi bangsa-bangsa Eropa untuk berlayar menuju Kepulauan Nusantara. Selain itu, semangat dan dorongan untuk mendapatkan kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama ikut mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Sebagai pusat perdagangan internasional bagi bangsa Eropa, barang dagangan utama yang diperdagangkan di Konstantinopel adalah rempah-rempah. Pada masa itu, rempah-rempah sama berharganya dengan emas. Rempah-rempah sangat berharga dan mahal karena dibutuhkan untuk perawatan kecantikan, obat-obatan, dan bahan ritual dalam upacara keagamaan. Selain itu, harganya mahal karena rempah-rempah diperoleh dari negara-negara di benua Asia dan Amerika yang letaknya jauh dari benua Eropa. Amazing! Akibat Konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan Turki Ottoman, bangsa-bangsa Eropa dilarang untuk datang dan berdagang di Konstantinopel. Bangsa-bangsa Eropa yang dipelopori oleh Spanyol dan Portugis atau Portugal lalu melakukan penjelajahan ke benua Asia dan benua Amerika untuk menemukan negeri penghasil rempah-rempah. Bangsa Portugis kemudian menjadi bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Tadi kalian sudah mendengarkan tentang sejarah masuknya bangsa Eropa di Indonesia. Jadi, yang kalian dengar tadi itu adalah teks narasi sejarah. Ayo kita simak apakah itu teks narasi sejarah. Terus, bagaimana cara menggali informasi dari teks narasi sejarah. Pengertian teks narasi sejarah adalah teks yang membahas peristiwa sejarah berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Cara menggali informasi dari teks narasi sejarah. Satu, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Yang ketiga, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Kata tanya yang sudah diajarkan yaitu dengan singkatan Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Langkah yang keempat yaitu menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Mudah bukan? Wow! Kalian masih ingat mengenai rempah-rempah yang ada di Nusantara, yaitu ada lada, pala, cengkih, tembakau, kopi, dan karet. Dari rempah-rempah itu dapat kita kelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang bentuknya tidak berubah walaupun berada di berbagai wadah. Benda padat
dapat berubah dengan cara dipotong, dilipat, dipahat, atau disusun. Ada banyak sekali mengenai contoh-contoh benda padat. Di antaranya ada kursi, kayu, buku, pensil, dan masih banyak lagi. Sedangkan benda cair adalah benda yang bentuknya selalu mengikuti wadahnya. Adapun contoh dari benda cair yaitu sirup, air, cuka, kecap, dan masih banyak lagi. Adapun contoh dari benda-benda gas yaitu angin, asap, kabut, gas belirang, awan, uap air, dan masih banyak lagi. Jadi, apakah benda gas itu? Benda gas merupakan benda yang bentuknya tidak tetap. Ciri-ciri benda padat. Ayo kita simak bagaimana mengenai ciri-ciri benda padat. Dapat kalian lihat, di depan ada gambar penggaris, pensil, penghapus, tas, dan gelas. Apabila masing-masing benda tersebut dimasukkan ke dalam gelas, maka benda tersebut bentuknya akan selalu tetap. Volume benda tersebut juga akan tetap. Struktur penyusun benda yaitu rapat, yang memiliki sifat keras. Ciri-ciri benda cair dapat dibuktikan dengan air yang dimasukkan ke dalam botol, mangkok, maupun gelas, maka wujud air itu akan sama seperti wadahnya. Sedangkan volume dari benda cair masih tetap. Selanjutnya, struktur penyusunnya yaitu lebih renggang dibandingkan dengan benda padat. Ciri-ciri benda gas dapat dibuktikan bahwa sebuah balon sebelum ditiup maka akan berbentuk sembarangan. Sedangkan setelah ditiup maka balon tersebut akan menggembung dan udara akan menempati ruangan balon sehingga udara berbentuk seperti balon. Dan apabila udara mengisi ruangan, maka bentuk udara tersebut akan menyerupai ruangan. Jadi, ciri-ciri dari benda gas yaitu bentuknya berubah, volumenya mengikuti ruangan atau memenuhi ruangan, sedangkan struktur penyusunnya sangat renggang dibandingkan dengan benda padat dan benda cair. Demikian pelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat. Ingat, tetap jaga kesehatan, memakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan makan makanan yang bergizi. Mr. Kardi pamit mundur dulu. Saya Kiko pamit mundur juga. Dadah.